Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianjelina dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membuat video tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna serta cara mengatasi pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi di sini sebelumnya apa sih pembakaran itu? Pembakaran adalah suatu runtutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan oksidan disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Nah, di sini tuh pembakaran itu ada dua. Jadi ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran yang tidak sempurna. Kalau pada pembakaran sempurna itu reaktan terbakar dengan oksigen menghasilkan beberapa produk. Ketika hidrokarbon terbakar oksigen, maka reaksi utama yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Ketika elemen dibakar, maka produk yang dihasilkan biasanya juga berupa oksida. Karbon dibakar menghasilkan karbon dioksida, sulfur dibakar menjadi sulfur dioksida, dan besi dibakar menjadi besi 3 dioksida. Nitrogen tidak dianggap sebagai komponen yang bisa terbakar jika oksigen dipakai sebagai agen pengoksidasi. Namun nitrogen oksidasi NOx dalam jumlah kecil biasanya akan terbentuk. Jumlah udara yang diperlukan untuk pembakaran sempurna disebut udara teoritis. Namun pada praktiknya digunakan jumlah 2-3 kali jumlah teoritis. Lalu yang kedua ada pembakaran tak sempurna. Pembakaran tak sempurna dihasilkan bila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dan air. Pada banyak bahan bakar seperti minyak diesel, batu bara, dan kayu, pirolis muncul sebagai pembakaran. Pada pembakaran tak sempurna, produk pirolis tidak terbakar dan mengontaminasi asap dengan partikulat berbahaya. Misalnya oksidasi sebagai etanol menghasilkan asetaldehida yang berbahaya. Begitu juga dengan oksidasi sebagai karbon yang menghasilkan karbon monoksida yang beracun. Kualitas pembakaran dapat ditingkatkan dengan desain alat pembakaran seperti pembakar minyak, mesin pembakaran dan mesin pembakaran dalam. Perbaikan lebih lanjut mencakup alat katalitik pasca pembakaran seperti konverter katalitik. Beberapa alat-alat ini biasanya dibutuhkan oleh banyak mobil atau kendaraan di berbagai negara untuk memenuhi aturan lingkungan negaranya dengan mengenai standar emisi. Derajat pembakaran dapat diukur dan dianalisis dengan peralatan uji kontraktor HVAC dan insinyur menggunakan analisir pembakaran untuk menguji efisiensi pembakaran selama proses pembakaran. Lalu yang ketiga ada cara mengatasi dampak dari pembakaran hidrokarbon. Nah, yang pertama itu memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon dioksida. Nah, yang kedua, melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang yang rendah. Dan 4, mengurangi pembakaran yang berlebihan. Nah, itu cara-cara untuk mengatasi dampak dari pembakaran hidrokarbon. Sekian dari video yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.